Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh yang sangat sejuk ini, alhamdulillah kita telah dipertemukan dalam suasana salat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan lagi kajian rutin setiap subuh Sabtu, yang mana beberapa pekan telah bulan Ramadan kita istirahat, dan kita akan lanjutkan lagi seperti biasa, yang mana pada subuh ini insya Allah kami akan menyampaikan berkaitan dengan kelanjutan dari kajian pada bulan Ramadan, yaitu diambil dari surah Maryam, di mana surah Maryam ini ada 4 kisah yang saling berkaitan, yang mana aktor-aktor di dalamnya yaitu para nabi, ada yang berhubungan dengan ibunya, berhubungan dengan bapaknya, dan juga ada dengan saudaranya, yaitu mulai dari Zakaria dengan anaknya Yahya, kemudian Maryam dengan anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam dengan bapaknya, dan ada lagi nanti kasus yang terakhir adalah Nabi Musa dengan saudaranya. Nah, ini kita ambil 4 kisah ini, 3 kali sudah kita sampaikan, mungkin tersisa 2 kali lagi. Kajian-kajian sebelumnya berseri, yaitu semuanya diambil dari Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian, sebelumnya saya juga mengajak untuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammadin, atas petunjuk Allah diberi amanah menyampaikan risalah kepada kita semuanya untuk kita imani, yakini, dan untuk kita jadikan pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dalam segala urusan. Baiklah para jamaah sekalian, kisah Nabi Ibrahim ini sesungguhnya banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Selain peristiwa-peristiwa yang dialami oleh beliau sejak dari Babilonia sampai ke Mesir, sampai ke kota Mekah, semuanya ada diceritakan dalam Al-Quran. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran selain Nabi Musa alaihissalam, terutama berkaitan dengan doa-doa Nabi Ibrahim yang kita pakai sampai sekarang. Dan ada 1, 2, 3 contoh yang saya akan kemukakan. Dalam sebuah kisah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia terlahir kurang lebih 2295 sebelum Masehi. Kalau sekarang Masehinya 2024, berarti sekitar sudah 4300 tahun lebih Nabi Ibrahim di kerajaan Babilonia, yang mana pada masa itu adalah Raja Namrud. Nah, apa kisah-kisah Nabi Ibrahim yang
perlu kita telusuri di sini. Saya hanya mengambil di dalam surah Maryam sesuai dengan tema-tema yang dibahas selama bulan suci Ramadan. Nah, yang lainnya ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 134. Juga di surah Hud ayat 69 sampai 76, An-Nisa ayat 163, surah Ibrahim, dan dia punya surah sendiri. Jadi salah satu keistimewaan dari para nabi itu, tidak semua nabi ada surahnya di dalam Al-Quran. Yang ada antara lain Nabi Ibrahim surah ke-14, Muhammad ada 47, Maryam juga punya ayat surah yang ke-19, Hud juga punya, Yusuf juga punya. Yang unik itu adalah Nabi Yusuf karena dia adalah 12 bersaudara. Surahnya ada di nomor urutan ke-12 juga. Dan menurut para ulama yang mengkaji sirah-sirah para nabi ini, Nabi Yusuf itu di dalam surahnya kalau dibagi-bagi itu ada 12 episode. Ya, ada 12 episode. Selain itu di surah Al-Anbiya, surah Safat, dan inilah beberapa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, saya mengambil dulu sebagai pengantarnya sebelum masuk surah Maryam, itu di surah An-Nisa ayat 163. Untuk kita ketahui salah satu keistimewaan atau mujizat daripada Nabi Ibrahim selain yang tidak terbakar ketika dibakar oleh Raja Namrud, kemudian disebut dia disebut atau diberi gelar Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Selain itu juga yang sangat istimewa, Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, ya, kekasihnya Allah. Dan bahkan sampai di akhirat Nabi Ibrahim ini tetap punya keutamaan, yaitu dia akan menjadi orang yang pertama sekali yang akan diberikan pakaian di akhir. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa nanti pada hari berbangkit manusia kembali seperti lahir, dia tidak punya pakaian apa-apa. Dan Nabi Ibrahim lah yang pertama kali akan diberikan pakaian. Jadi saya kira sangat layaklah kita belajar tentang Nabi Ibrahim. Di surah An-Nisa ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud zabura. Jadi ini ayat menjelaskan kepada kita betapa posisi Nabi Ibrahim yang disebut keturunan-keturunannya yang menjadi nabi, baik dari istrinya yang pertama maupun istrinya yang kedua. Bahkan istrinya yang pertama itu sampai cucu cicitnya yang kemudian menjadi Bani Israel, itu semuanya jadi nabi, ya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, mulai dari Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, dan cucu-cucunya lagi ke bawah. Sementara dari istrinya yang lain, dari Siti Hajar, dia melahirkan Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, dan sampai keturunan ke bawah lahirlah Nabi terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah menyatakan, berfirman, kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini saya sekaligus menjelaskan tentang pernah menyampaikan pilar-pilar dalam ilmu yang berbasis pada wahyu itu, karena dia menyampaikan silsilah nabi secara berkelanjutan, ya, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kemudian seterusnya ke bawah. Dan ini dijelaskan nabi-nabi setelahnya setelah Nuh, kemudian yang paling pokok itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Jadi dalam satu ayat ini disebutkan 10 nabi, ya. Nah, ini untuk menelusuri dari atas ke bawah. Kemudian di dalam Al-Quran ini juga ada doanya Nabi Ibrahim, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ats bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim sampai kemudian terlahirlah manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka
seorang rasul. Seorang rasul. Jadi yang ditunjuk di sini menurut para mufassir semuanya tidak ada lain menyebut yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doanya Nabi Ibrahim yang beberapa ribu tahun kemudian, yang saya sebut tadi karena Nabi Ibrahim tadi menyebut 2295, kemudian beberapa ribu tahun kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa ada kesinambungan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak cucunya ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah Nabi penutup. Ya, apa yang akan diajarkannya? Ya, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yaitu Al-Quran sudah diturunkan kepada kita. Ya, mengajarkan kitab suci dan hikmah. Hikmah di sini dalam tafsir Kemenak salah satu diantaranya adalah sunnah-sunnah, pemahaman yang mendalam atas ajaran agama, kebenaran al-haq. Saya kasih kata kunci yang berkaitan dengan kebenaran. Karena ini adalah perdebatan sepanjang masa dalam kehidupan manusia tentang agama yang benar, yaitu Islam. Inna dina indallah Islam. Pembicaraan-pembicaraan yang akurat, rasa takut dan seterusnya, serta kenabian, risalah, akal keserasian, antara pengetahuan dan pengalaman. Ini semuanya berkaitan dengan makna hikmah. Nah, merujuk kepada ayat ini kita mengambil kata kunci tadi kebenaran. Saya mulai dari surah Maryam ini ayat 19 yang berkaitan dengan Ibrahim itu disebutkan di dalam ayat ke-41 sampai ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waskur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah Nabi Muhammad ya kisah Ibrahim. Jadi memang Nabi Muhammad SAW diperintahkan ya sebagai nenek moyangnya untuk disampaikan sejarahnya kepada umat manusia. Ya, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar. Ya, siddiqan nabiyya, nabi yang sangat benar. Maknanya di sini, benarnya di sini, dia adalah orang yang benar, sangat benar, dan juga membenarkan. Ya, siddiq ini orang yang benar dan membenarkan. Seperti Khalifah Umar bin Khattab disebut gelar as-siddiq. Ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kebenaran, semuanya kebenaran. Inilah yang menjadi misi saya juga di kampus-kampus, di perguruan tinggi. Saya dalam bulan Ramadan kemarin setelah Lebaran juga memberikan kuliah tamu di 3 universitas di Makassar. Temanya berkaitan dengan bagaimana membangun ilmu masyarakat ini didasarkan pada wahyu, membangun tatanan masyarakat, hubungan relasi-relasi masyarakat berdasarkan wahyu Al-Quran. Dan insya Allah ke depan kita akan teruskan. Dan ini pula yang menjadi misi kami. Kenapa kami menyelenggarakan kajian-kajian supaya pendekatan-pendekatan keilmuan di kampus juga digunakan atau dibicarakan atau kita sosialisasikan atau kita kaji di masjid-masjid. Kemudian apa yang dipelajari di masjid-masjid juga dibawa ke kampus. Jadi jangan kampus itu menjadi kampus yang sekuler, ilmunya sekuler, bahkan ateis berkembang di situ, sementara wahyu Al-Quran ditinggalkan. Nah, misi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai solusi dan seluruh kehidupan kita menggunakan wahyu Al-Quran sebagai basis untuk membangun ilmu. Dan ilmu inilah yang dipakai untuk membangun tatanan dari masyarakat. Apa kata Ibrahim? Ya, jadi Ibrahim ini punya sejumlah kalimat-kalimat kepada orang tuanya, bapaknya. Karena tema kita di sini berkaitan dengan Ibrahim dan relasinya dengan bapaknya. Karena episode Ibrahim banyak sekali sejarahnya. Salah satu di antara surah Maryam berkaitan dengan bapaknya. Isqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an.
ketika Ibrahim berkata kepada anaknya. Ini satu, ada sekitar 4 atau 5 ya, empat kata-kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Apa yang pertama ya? Wahai bapakku, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat? Kata mendengar dan melihat ini sangat penting dalam Quran, diulang berkali-kali. Ya. Kenapa katanya Ibrahim mempertanyakan kepada bapaknya? Dia menyembah ya, sesuatu yang tidak mendengar dan melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu saya kira sudah paham. Kisahnya orang tua Ibrahim yang bernama Azar. Azar ini adalah pembuat patung. Dia pembuat patung. Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat, tapi dalam buku yang saya baca ini kisah-kisah dalam Al-Quran berkaitan dengan para nabi, dia tidak menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar pernah menyembah patung, tidak pernah. Tapi ada kisah lain menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah disuruh untuk menjual patung itu. Jadi Ibrahim bertanya kepada dirinya, bagaimana mungkin ini Tuhan ini dibentuk, dibuat dari batu, kemudian diperjualbelikan. Tuhan kok diperjualbelikan? Bahkan merepotkan Nabi Ibrahim dibawa ke sana kemari, ditawar-tawarkan kepada orang. Ya. Jadi Tuhan bagi Ibrahim dia berpikir sangat merepotkan dia. Akhirnya dia debat bapaknya. Dia tidak bisa mendengar dan tidak melihat. Kenapa dijadikan sesembahan? Nah, lalu Ibrahim menawarkan kepada bapaknya, ya abati ini kada ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan samiyah. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu. Saya ketemu tadi ini, wahyu itu adalah ilmu yang berasal dari Allah. Inna auhayna ilaika, kata Allah, inna auhayna, kami telah mewahyukan kepadamu. Jadi ilmunya berasal dari Allah. Yang tidak datang kepadamu. Jadi ilmu yang diberikan Allah kepada Ibrahim diwahyukan kepada orang, tidak berikan kepada bapaknya. Bapaknya pengetahuannya sebatas mengikuti nenek moyang yang sebelumnya. Nah, ikutilah aku, niscaya aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Inilah bedanya. Jadi orang tua, tadi saya cerita Nabi Zakaria dengan anaknya Yahya itu sama-sama soleh. Bapak soleh melahirkan anak soleh. Maryam soleha melahirkan anak, kemudian juga jadi soleh, yaitu Isa alaihissalam, bahkan jadi nabi. Kalau Zakaria jadi nabi, anaknya jadi nabi. Ini seorang yang menyembah berhala bisa melahirkan anak jadi soleh. Jadi ini menjadi hikmah bahwa jangan juga kita selalu berpikir orang punya pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada yang jauh dari pohonnya, kasusnya Nabi Ibrahim ini. Jangan sampai kita keliru. Ya, lalu kita selalu berpikir bahwa pasti orang tua yang durhaka melahirkan generasi yang durhaka. Tidak. Ada mungkin orang tua durhaka, anaknya masih soleh. Buktinya Nabi Ibrahim ini. Dan dia mengatakan bahwa ikutilah aku, fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Dan dia Ibrahim menjamin niscaya aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus, siratan sawiyah. Jadi anaknya bisa menunjukkan jalan yang lurus kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Lalu Nabi Ibrahim juga menyatakan kepada bapaknya ini yang ketiga, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Wahai bapak, tetap dia panggil sebagai bapak, ya. Janganlah menyembah setan. Nah, ini adalah poinnya. Dalam Islam itu tidak menyembah pada dengan agama lain. Dalam Islam dan Al-Quran, seluruh sesembahan selain dari kepada Allah itu hakikatnya menyembah setan. Walaupun mungkin berupa benda atau berupa barang, berupa barang tajam, ada yang menyebutnya keris, ada yang menyembah gunung, menyembah hewan, menyembah manusia, mungkin ada yang berupa patung-patung yang dibentuk-bentuk. Itu pada hakikatnya adalah penyembahan kepada setan. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Ya, sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhannya yang Maha Pemurah. Ya, setan itu durhaka kepada Tuhan, walaupun Tuhan itu Allah itu adalah Maha Pemurah. Kemudian Ibrahim mendebat, Azar atau bapaknya Ibrahim mendebat anaknya. Ya, kala arakibun anta an alihati ya Ibrahim.
Dia bapaknya berkata, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Nah, dia mempertanyakan apakah Ibrahim ini membenci Tuhan-Tuhan. Ya, engkau pasti akan kurajam, tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jadi Nabi Ibrahim diancam, lalu dia benar-benar pergi meninggalkan orang tuanya. Tapi sebagai anak masih ada rasa kemanusiaan. Apa kata dia? Qala salamun alaikum, qala salamun alaika. Ya, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Dia Ibrahim berkata sebagai seorang anak yang tahu jalan yang benar, tetap masih punya harapan kepada orang tuanya. Lalu Ibrahim berkata, ya, salamun alaika. Ya, semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanmu, kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha baik kepadamu. Nah, ini pertanda bahwa sebelum orang tua walaupun dia musyrik tetap bisa kita didoakan. Orang-orang lain pun bisa didoakan. Dan saya sudah membaca beberapa referensi bisa didoakan sepanjang orang itu kita minta semoga dapat petunjuk. Baik itu mungkin keluarga kita, kalau ada yang non muslim, apalagi kalau muslim, tetangga dan seterusnya, teman kerja seprofesi kita perlu mendoakan mereka. Tetapi setelah meninggal dan dia bukti nyata-nyata dia telah ingkar kepada Allah, tidak boleh kita mendoakan. Tapi ini banyak ya di media sosial, mohon maaf ya, kan mungkin yang mengikuti secara online atau yang ada di masjid, mendoakan orang-orang yang diberitakan meninggal di dalam media sosial yang sudah jelas-jelas dia tidak seagama, tapi masih menggunakan ya doa-doa yang tidak Islam. Walaupun kadang-kadang keliru. Kalau dia perempuan kan Allahumma ighfirlah. Kalau laki-laki Allahumma ighfirlah. Kadang-kadang orang ini masukkan dia tidak bisa membedakan apakah dia ini mana doanya laki-laki, mana yang perempuan. Jelas-jelas dia perempuan, Allahumma ighfirlah. Seharusnya dipakai Allahumma ighfirlah. Tapi kalau dia tidak dengan kita dilarang untuk mendoakannya. Nah, yang terakhir dari ayat dari surah Maryam. Nah, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Saya ringkas ini aja. Aku akan menjauh darimu. Jadi benar Ibrahim menjauh. Dalam sebuah kisah disebutkan Nabi Ibrahim setelah pergi itu beristri juga dia pergi ke Mesir. Tapi kalau kita cerita kisah di Mesir itu panjang lagi. Dan di Mesir Nabi Ibrahim itu mendapatkan Siti Hajar. Istrinya yang pertama adalah Sarah. Siti Hajar didapatkan ketika dihadirkan dari penguasa di Mesir. Tapi waktu kita terbatas untuk menjelaskan. Tapi dia mengatakan Nabi Ibrahim, aku menjauh darimu dan apa yang engkau sembah. Jadi kita ini kalau ada orang yang sudah kita beri peringatan, beri ilmu, dia tidak mengikuti, kita sudah berlepas diri dari dia. Ya. Aku akan berdoa kepada Tuhanku, semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku. Jadi tapi Nabi Ibrahim terus berdoa sampai kemudian Nabi Ibrahim itu disebut ketika suatu masa dia masih mendoakan dengan orang tuanya, tapi dia sudah wafat. Karena dia itu adalah janjinya, disebutkan dalam Al-Quran, janjinya dalam janjinya sebelumnya kepada bapaknya. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim SAW sudah menjauh menghindar? Malah Allah memberikan karunia. Ya, maka ketika Ibrahim sudah menjauh, ya, dari mereka, maksudnya dari bapaknya dan yang lain-lainnya, dan juga dari apa yang dia sembah, artinya Nabi Ibrahim AS tidak ikut-ikutan, kami anugerahkan kepadanya, ya, seorang anak. Ya. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim AS seorang anak yang bernama Ishaq. Ya, yang sebelumnya itu sudah mendapat nama dari Hajar yaitu Ismail. Kalau Sarah dia mendapatkan anak Ishak. Kemudian seorang cucu disebutkan di sini dan seorang cucu yaitu Yakub. Masing-masing kami angkat sebagai nabi. Nah, inilah karunia dari perjuangan Nabi Ibrahim AS meninggalkan keluarga pergi berjuang lagi berdakwah. Kita tahu dalam sejarah disebutkan di sini juga bahwa Nabi Ibrahim AS pada masa itu di wilayah sana negeri Sam dan juga di Mesir hanya 2 orang yang beriman.
yaitu adalah Nabi Ibrahim sendiri dan istrinya Sarah. Kemudian setelah diambil mendapatkan Hajar, lalu dia juga menjadi muslim. Nah, Allah mengatakan bahwa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidikin aliyah. Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat. Nah, ingat tadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak cucunya diberikan rahmat yang di surah Al-Baqarah ayat 109. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sejak lama sudah dipirangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang melalui selawat. Dan kalau kita berselawat, Allahumma sholli juga ada kepada Nabi Ibrahim, ya, selawat Ibrahimnya. Dan selawat itu terus menerus dipakai sampai sekarang dan terus menerus dibaca, terutama di dalam salat. Nah, yang terakhir ini adalah doanya Nabi Ibrahim yang mungkin bisa kita ini sebagai nasihat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang banyak sekali mewarisi sejarah dan nasihat-nasihat serta doa untuk anak keturunan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan untuk kota Mekah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakan untuk kota Madinah. Makanya kota Mekah menjadi Makkatul Mukarram menjadi mulia sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Berkat doa-doanya Nabi Ibrahim. Kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah umrah atau haji, melihat di sana itu sangat gersang. Tapi berkat Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kota suci Mekah itu negeri yang aman. Ya. Negeri yang aman. Kemudian diberi buah-buahan samaran yang banyak. Padahal di situ sangat tandus. Pali-pali yang tumbuh hanya sekitar kurma dan lain zaitun dan sebagainya. Tapi banyak sekali buah-buahan didatangkan dari luar. Tidak tumbuh di situ, tapi didatangkan dari luar. Ini banyak orang-orang yang saleh, doanya nenek moyang mereka melahirkan generasi yang saleh-saleh. Negerinya tandus tapi kaya raya. Kekayaan atau namanya buah-buahan pangan khususnya datang dari luar, bahkan banyak dari Indonesia dijual sana kan. Ini pertanda negeri yang umatnya atau penduduknya soleh-soleh. Mungkin ini menjadi koreksi bagi kita. Atau pernah umrah itu saya kasih tahu teman kita dari Palembang. Ini negerinya negeri tandus. Mereka umatnya umat yang soleh. Kalau waktu salat ditinggalkan itu barang-barangnya dia jualannya. Dia pergi berjamaah di masjid. Ya. Tapi punya hanya yang terkenal adalah minyak. Tapi mereka kaya raya. Kita di Indonesia ini, maaf ini, kekayaan kita sudah banyak, tanaman berupa sumber daya alam ini, tanaman-tanaman bermacam, barang tambang ada, di atasnya ada, ya, udara juga sejuk. Kenapa masih miskin? Payah kita, pajak banyak sekali pembayaran pajak dan naik-naik terus. Kekayaan alam luar biasa. Kenapa ini tidak ada keberkahan? Malah kita jadi miskin-miskin. Bahkan bayar utang lagi. Ini ada yang keliru mungkin ini. Ya, tapi ini mungkin masalah banyak orang yang bisa menjawab. Tapi ini menjadi renungan bagi kita. Saya ambil dua doanya saja. Yaitu doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim sendiri dan di surah Al-Baqarah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku. Ada tafsir mengatakan kenapa Nabi Ibrahim mengatakan sebagian anak cucuku, tidak semuanya. Ya. Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan sebagian anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Inilah kuncinya. Pertama itu adalah sholat. Sholat inilah yang menjadi kuncinya, harus digerakkan. Kalau salah digerakkan ini, bagaimana caranya supaya semakin ramai masjid kita ini? Ya, kita usahakan supaya makin ramai masjid kita ini. Karena ibadah sholat ini sangat penting. Ya, melipat gandakan pahala sekaligus yang pertama sekali nanti dihisab di akhirat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, ini bagus kalau kita baca, terutama agar anak cucu kita itu benar-benar dia istiqamah untuk menegakkan sholat. Khususnya untuk laki-laki salat berjamaah. Ya, kalau perempuan memang ada namanya mendekatkan, bisa di rumah, bisa juga di masjid. Kenapa Nabi Ibrahim kata mereka mendoakan sebagian anak cucunya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu bahwa sebagian anak cucunya juga akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang terakhir doanya,
yang saya ingin sampaikan, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku. Ini doanya mendoakan diri sendiri, wali walidayya, kepada kedua orang tua. Jadi selain kita ini mewariskan Nabi Ibrahim, mendoakan ya anak cucu kita, tapi ke bawah ke atas juga kita doakan. Dan orang-orang mukmin pada hari perhitungan, ya kita mohonkan ampun seluruh orang mukmin. Betapa luasnya dari doa Nabi Ibrahim ini, mendoakan diri sendiri, mendoakan juga anak cucu dan juga generasi-generasi. Dan inilah yang terkonfirmasi nanti di akhirat, bahwa manusia itu akan memasuki pintu-pintu surga itu bersama abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya, lalu malaikat menyambut mereka dengan kata-kata salamun alaikum bima sabartum. Mereka masuk surga bersama bapak-bapak mereka, maksudnya nenek moyang mereka ke atas ini, pasangan-pasangan hidup mereka, dan juga zuriyatihim, anak cucunya. Lalu malaikat datang menyambut kita, insya Allah semua yang di masjid dan keluarga-keluarga kita, dengan kata-kata assalamualaikum bima sabartum fanima ba'da surah Ar-Rahman. Saya sudah sering kali ulang ini, selalu jadikan penutup dalam kajian-kajian agar kita ingat bahwa nanti kita di akhirat pertama-tama akan masuk surga bersama keluarga, dan ke atas pasangan-pasangan hidup dan juga anak juga. Lalu malaikat datang menyambut pada kita, salam sejahtera kepada kalian atas kesabaran kalian waktu hidup di dunia, dan inilah tempat terbaik untuk menuju surga yang penuh kenikmatan. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah sekalian atas kehadirannya. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal soleh, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebut-nyebut nama kita di atas ars dan diperdengarkan pada malaikat yang akan menyebut kita di akhirat. Billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.